Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Erik Febri Yusmawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, bidang studi perhotelan dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor mahasiswa 2523166 dan sekolah asal saya dari SMK Yayasan Farmasi Semarang. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku semua. Iya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Mari semuanya berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Baik. Pertama, Abdan Prabu. Iya. Abdan. Kedua, Adelila. Ketiga, Amanina. Kemudian Anita. Coba sekarang berdiri semua, saya mau cek groomingnya masing-masing. Ini masih menunjukkan grooming seorang hotelier apa enggak ini. Ini ulat dasinya agak miring nih, coba. Ya, saya buka. Oke. Abdan, rambutnya kurang rapi, besok dirapikan ya. Ya, Pak. Kompeten itu bukan karena bakat, ya. Kompeten itu bukan karena bakat, tapi karena kalian bisa latihan setiap harinya. Jadi jangan takut, Pak. Takut kalian salah itu jangan takut. Kesalahan itu hari ini adalah tiket menuju profesionalisme. Jadi kalau kalian salah hari ini, kalian perbaiki, latihan terus. Itu adalah sebuah tiket untuk kalian menuju profesional, hotelier yang profesional. Pada hari ini, coba ini pada era modern ini ya, reservasi hotel itu dapat dengan mudah dilakukan secara daring. Daring apa daring? Ya, dalam jaringan online ya, melalui pemesanan telepon, kemudian website dan aplikasi serta yang lainnya ya. Pada umumnya reservasi dilakukan beberapa hari menjelang kedatangan atau ketika proses check-in. Benar ya? Kalian mau booking nih, mau reservasi tempat, pasti kan mau mendekati hari baru kalian booking. Ya ada memang yang jauh-jauh hari ada ya. Tapi kebanyakan adalah mereka yang mendekati hari baru dia mau reservasi, karena nggak semuanya bisa kan, kadang seperti itu. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita satu adalah menjelaskan prosedur reservasi individu via telepon. Nanti diharapkan kalian itu bisa menjelaskan prosedur reservasi individu melalui telepon itu bagaimana. Kedua adalah mengidentifikasi informasi yang penting dalam reservasi. Informasi apa aja yang penting di dalam sebuah reservasi. Kemudian ketiga adalah menerapkan SOP. SOP tahu ya? Standard Operational Procedure. Ya, yang harus dilakukan sebagai seorang reservasi. Ya, SOP reservasi individu melalui telepon. Kemudian kalian nanti diharapkan bisa menganalisis sebuah studi kasus dan memberikan sebuah apa? Solusi. Begitu. Jadi nanti kalian disajikan sebuah studi kasus ya. Nanti kalian akan berpikir menganalisis studi kasus tersebut, bagaimana nanti solusinya. Apa yang terjadi jika front office salah mencatat data reservasi tadi? Reservasi kan apa tadi? Reservasi adalah pemesanan ya. Kalian sudah tahu
bahwa reservasi itu adalah pemesanan. Nah, apa yang terjadi kalau seorang front office nih, ya, salah mencatat data reservasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Safira. Ya. Ya, luar biasa jawabannya. Tamu tidak akan mendapat tempat, ya kan? Dia otomatis kalau nggak reservasi, ya udah berarti dia nggak akan dapat tempat. Tapi karena front office-nya yang salah, nah front office-nya yang salah nih mencatat tanggal, tamunya yang nggak dapat tempatnya. Padahal tamunya sudah pesennya benar tanggalnya, ya kan? Kemudian siapa yang paling dirugikan? Hotel atau tamu? Kalau kasusnya seperti Safira tadi bilang. Hah? Hotel atau tamu? Menurut kalian? Tamu. Pertama tamu ya. Tamu dirugikan. Karena pelayanan menjadi tidak sesuai. Iya, betul sekali. Pelayanan dirugikan, yaitu tamu yang paling dirugikan. Karena apa? Tamunya sudah sebenarnya pesan sesuai tanggalnya, tapi pihak hotel mencatatnya salah. Akhirnya timbul kesalahan, kemudian tamu pas datang jadi nggak dapat tempat tadi. Akhirnya apa setelah itu? Timbul apa? Permasalahan, komplain, ya kan? Komplain besar. Itulah yang terjadi di kehidupan kalian. Kalian setiap harinya kan pasti ada terima telepon itu tadi. Kalau ngomong sama yang telepon, masa yang telepon bapak, masa kamu jawabnya iya bro? Kan nggak mungkin, ya kan? Iya ya, gimana ya, gimana pak? Kan seperti itu kurang lebihnya, ya kan? Nah itu harus bisa menempatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Orang telepon sama pasangannya aja sopan, ya kan? Walaupun seumuran, yang saya lihat seperti itu. Saya ada pretest. Pretest ini nanti menggunakan platform Wayground atau Quizzes, ya. Bisa kalian ikuti. Untuk linknya, silakan bisa cek di grup. Saya sudah kasih link di HP kalian masing-masing. Silahkan pretestnya bisa dikerjakan. Hanya kurang lebih 10 soal saja. Baik, rata-rata sudah selesai ya. Mengalami kesulitan? Kesulitan sinyal ya, mungkin ya. Kesulitan materi juga kan, ini pretest, belum tahu kan kalian. Nah, ini setelah ini saya akan menayangkan sebuah video ya. Video nanti bisa kalian saksikan. Video ini adalah sebuah percakapan antara tamu dengan petugas hotel. Petugas hotelnya dalam hal ini adalah seorang petugas reservasi. Ya, ini contoh standar yang benar penanganan reservasi individunya. Dan video ini dalam bahasa Inggris ya. Bisa semua bahasa Inggris kan? Oh iya. Silakan disimak videonya ya. Good morning, Equator Resort and Spa. Reservation when speaking. May I assist you? Good morning. Do you have a room available for me, please? What kind of room would you like? What kind of room do you have? We have a single room, double room, twin room, and suite room. What kind of room would you like? I would like one double room facing the garden. For how many person, miss? For one person. What date you will stay, miss? I will stay starting from 28 March 2021 until 1 April
2021. I come at 11 p.m. Alright, please. Wait a moment, please. I want to check it first. Yes, please. Thanks for waiting, miss. Your room is available, and the double room costs are $50 per night, include tax, service, and breakfast. Do you have any discount for me? I'm sorry, miss, we didn't have a discount for you because your room rate includes tax, service, and breakfast. Alright, never mind. I explain about your room facilities. Yes, please. In the room, we have a television with 20 channel, minibar, complete with water and snack. Please don't forget sign review. Telephone with identity system, air conditioning, wardrobe complete with bathrobe, slippers, extra pillow, and safety box. Private balcony, bathroom with hot and cool water. Any question, miss? No, thank you. Alright. I know your name, please. Yes, my name is Jessie. Could you spell your name, please? Yes, of course. G E double S I E. Alright, thank you, Miss Jessie. You're welcome. May I know your phone number and your fax number? Yeah, my phone number, same with my fax number. Here are 603-2-3-5-3-3-0-4. May I know your address, Miss Jessie? My address is 21 Jalan Lima, Hollywood, Malaysia. Do you have remarks? Yes, of course. I want you to take me to the airport at 3 p.m. Anything else, Miss Jessie? No, thank you. How about your payment, Miss Jessie? By cash or credit card? I find Ada sebuah studi kasus, ya. Nanti yang akan kalian diskusikan nih. Studi kasus ini saya beri judul salah tanggal, salah kesan. Seperti itu. Salah tanggal, salah kesan. Itu studi kasusnya. Nah, nanti saya bentuk kelompok nantinya untuk didiskusikan. Ya, apa sih salah tanggal, salah kesan? Nah, ini dibaca dulu. Seperti ini. Di kasusnya. Hotel Harmoni adalah hotel berbintang 4 di Semarang, ya. Pada tanggal 2 Mei 2025, seorang tamu bernama Ibu Rina Kartika menelpon bagian reservasi untuk memesan kamar. Seperti itu, ya. Ini awalnya seperti ini, awalnya, ya. Awalnya. Kemudian percakapannya seperti ini. Resepsionis, ya. Coba dibaca, Abdan. Resepsionis. Good afternoon. Di hotel, this is Fajar speaking. May I help you? Nah, Safira sebagai tamu, coba jawab. Ya. Kemudian lanjutkan. Next Friday until Sunday, may I have your name and contact number, please? Kemudian Safira menjawab nih. Sure. Rina Kartika. My phone number is 0 08 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, kemudian jawab lagi sama resepsionisnya. Thank you, Miss Tina. We have one deluxe room available. The rate is 890 890 rupiah. rupiah per night. Would you like to confirm
the booking. Ya, kemudian Your reservation is confirmed. Miss Rina, thank you for calling Harmony Hotel. ya, your reservation is confirmed, Miss Rina. Thank you for your calling Harmony Hotel. Ya, itulah percakapan yang terjadi di dalam telepon. Ya, tadi awalnya adalah tanggal 2 Mei. Ini ada Hotel Harmony Bintang 4 menerima sebuah telepon. Ternyata percakapannya seperti ini, ya. Nanti kalian analisis. Kemudian tibalah waktunya pada 9 Mei, Jumat. Ibu Rina datang ke hotel untuk check-in, ya kan? Tetapi bagian front office tidak menemukan nama Rina Kartika, gitu, dalam sistemnya. Setelah dicek ternyata reservasi tercatat pada tanggal 16 sampai 18 Mei, bukan 9 sampai 11 Mei. Seperti yang diinginkan oleh tamu, ya. Ibu Rina marah tuh. Ibu Rina marah karena tidak ada kamar kosong pada tanggal tersebut. Nah, dan merasa kecewa dengan pelayanan hotel. Jadi Bu Rina itu datang tanggal 9, pengen check-in, padahal beliau merasa sudah booking, kayak gitu, udah telepon hotel. Tapi kok datanya tidak ada. Kenapa? Kemudian dicek, adanya tanggal 16. Pesanannya atas nama Bu Rina Kartika, gitu. Marah nggak Bu Rina Kartika? Marah kan? Iya. Apalagi kalau dari jauh, dari jauh-jauh luar pulau misalnya, ya, dari Palembang itu luar pulau Jawa, terbang ke sini, tiba-tiba nggak ada. Wah, bisa berapa itu ya? Saya bagi langsung ya. Untuk Abdan, Adelillah, Amanina, Anita, sama Arya Ragil jadi 1. Ya, itu kelompok 1. Kemudian Azhara Nur, Destiana, Gisela, sama Jessica dan Muhammad Dilia Ulhaq jadi 1. Kemudian untuk Nafiri, Rafaidun dan Risma serta Roy dan Dian Safira jadi 1, ya, silakan. Nah, jadi saya akan bagikan sebuah LKPD, ya. Mohon maaf 2 buah, per kelompok 2 buah, ya, biar bacanya gampang nanti. Nanti hasilnya bisa dibuat dalam bentuk PPT, ya, atau Canva. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1, silakan. Sama-sama. Ini kelompok 3. Ya, sama-sama. Ya. Di PPT. Iya. Ya, di PPT aja, langsung dipaparkan di PPT. Jadi pertanyaan 1 sampai ini langsung di PPT semua. Ya, sama-sama. Ya, mohon diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan jawabannya. Pada transkrip percakapan, kamu atau Ibu Rina mengatakan next Friday until Sunday atau Jumat depan sampai Minggu. Tetapi resepsionis atau pelajar tidak mengkonfirmasi tanggal spesifiknya. Pelajar hanya mengulang alright next Friday until Sunday tanpa menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman tanggal reservasi antara tamu dan resepsionis. Di mana tamu menginginkan tanggal 9 sampai 17 Mei, tetapi resepsionis mencatat tanggal 16 sampai 18. Dari kelompok lain ada tanggapan? Mungkin dari kelompok 3 dulu.
Ya, pertanyaan. Ya, satu pertanyaan dulu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut? Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan? Presentasi harus memastikan kembali tanggal dan data tamu agar tidak terjadi kesalahan. Komunikasi yang merugikan tamu maupun hotel. Ya, itu yang bisa menjadi pelajaran. Ya, dari kelompok satu. Ya, Di mana letak kesalahan utama dalam percakapan antara resepsionis dan tamu? nah, letak kesalahan utama di percakapannya tadi. Yang terjadi di cerita tersebut, resepsionis tidak menginformasi secara jelas tanggal yang dimaksud oleh tamu. Ia hanya mengatakan next Friday until Sunday tanpa memastikan tanggal pastinya, sehingga terjadi salah catat di sistem. Oke, good. Terima kasih. Jadi kalau satu ini mendiskusikan tentang analisis kami, perkenalkan nama saya Adela. Perkenalkan nama saya Anita Kor. Resepsionisnya kurang teliti dan tidak mengikuti SOP. Ya, ini diberikan dalam situasi ini, Brina ketika tamu karena situasi yang sudah dikonfirmasi ternyata salah tanggal, tidak ada aman saat beliau datang. ada pertanyaan mungkin dari kelompok 3 dulu. Ya, ya, Bisma. Kesalahan terjadi di pihak siapa? Jawab. Mungkin Anita atau Adel. Jadi di pihak resepsionis atau resepsi karena salah memasukkan tanggal pemesanan. Salah memasukkan tanggal pemesanan, ya, tidak konfirmasi lagi tadi. Kemudian dari kelompok 2, mungkin, ya. Dampak terburuk bagi hotel, ya. Bagi Brina, dampaknya dia tidak dapat aman. Untuk hotel, pokoknya kita bisa menjadi buruk. Citranya menjadi buruk ya, dan lama-lama nggak laku, bener ya, karena kesalahan Bu Rina udah kesel, udah marah-marah di medsos mungkin, ya, medsos kan sekarang kekuatannya luar biasa. Nah itu, jadi hati-hati kalian sebagai staf hotel itu, hati-hati ya nantinya, jangan terjadi kesalahan seperti ini. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Selamat siang teman-teman. Ini hasil dari diskusi dari kelompok kami. Bagaimana letak kesalahan utama dalam percakapan dalam tersebut? Kesalahan utama terdapat pada bagian pengakuan tanggal reservasi. Resepsionis tidak memastikan tanggal yang dimaksud oleh tamu dalam menyebutkan tanggal secara lengkap. Jadi tanggal dan bulan. Hanya menyebut next Friday until Sunday, sehingga terjadi salah. Oke, next. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kesalahan ini terjadi? Kesalahan terjadi karena tidak ada klarifikasi tanggal pasti dari resepsionis maupun tamu. Resepsionis selalu dapat menimbulkan tanpa konfirmasi. Komunikasi lewat telepon tidak jelas dan tidak ada pencatatan ulang atau verifikasi detail informasi di akhir tahapan. Pelatihan. Ada pertanyaan mungkin? Oh, ya. Nama yang seharusnya dilakukan resepsionis untuk memastikan tanggal resepsionis yang benar itu seperti apa? Langkah yang benar. Resepsionis harus mengulangi dengan menyebutkan tanggal secara lengkap. Hmm. Misalnya, jadi ini mengingat pada tanggal 19 Ya. Kemudian, ya, pertanyaan? apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh resepsionis? Kesalahan fatalnya apa nih fatal? Pasien selalu mencatat tanggal resepsi. Sebenarnya mengingat tanggal 9 sampai 11 Mei. Tapi pasien mencatatnya tanggal 16 hingga 12 Mei.
Ya, baik. Terima kasih kelompok 3, luar biasa presentasinya ya. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya jawabannya, kurang lebihnya sudah mengerti semua tentang permasalahan yang terjadi ya. Permasalahan yang terjadi itu sangat fatal ya, dengan kesalahan resepsionis yang menurutnya mungkin sederhana tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan hari yang benar, tapi ternyata fatal sampai hotel bisa jadi boom, bisa jadi masalah yang besar sekali ya. Oke. Kemudian itulah pentingnya seorang reservasi harus menaati yang namanya standar operational procedure ya, menanyakan apapun itu yang menjadi SOP-nya ya, itu. Oke, pembelajaran hari ini luar biasa sekali, kalian sangat aktif, kalian bisa bekerja sama dengan luar biasa dan bisa yang namanya berpikir kritis terhadap sebuah masalah itu. Ternyata semuanya itu jawabannya hampir sama ya, sama menyimpulkan bahwa kerugian ada di tadi tamu dan kesalahan ada di resepsionis. Oke, ke depan ya, saya harapkan kalian di sini jika nantinya menjadi seorang reservasi atau seorang petugas front office tidak terjadi kesalahan seperti ini ya, karena akibatnya sangat fatal. Ya, belum diakhiri kita akan post test dulu ya. Siapkan HP-nya masing-masing dulu. Link post test sudah ada di grup. Ya. Silakan masuk post testnya. Dikerjakan ya. Ada kendala? Sinyal aman? Aman. Baik, sudah selesai semua ya? Oke, kemudian saya sudah kirimkan untuk link refleksi, bisa kalian isi, itu berbentuk G-form, Google Form, ya. Sudah ada linknya di situ. Silahkan diisi sesuai dengan perasaan kalian, ya, sejujur-jujurnya. Untuk materi berikutnya adalah kalian belajar tentang reservasi grup, karena individu dan grup beda, ya. Oke, semoga kalian sehat selalu untuk hari-hari berikutnya dan selalu ceria dan selalu senang, ya. Semoga sukses di dalam segala hal. Amin, ada amin? Amin. Iya, gitu, tepuk tangan. Terima kasih. Jalan. Terima kasih.
Selamat siang, terima kasih.